kita juga tanya-tanya umur berapa gitu kayak ternyata ada salah satu atlet mereka yang kita kira tuh umurnya udah lebih tua dari kita aja. Karena kan emang postur iya benar-benar kalau orang luar negeri emang begitu. Orang luar negeri kan kayak udah lebih kelihatan lebih dewasa gitu. Iya, secara genetik begitu. Terus kayak pas dia ngomong ke kita umurnya 19 Iya. Kok masih seumuran sama kita ternyata. Wow. Berarti ada kayak langsung ngejudge ini lebih tua gitu. Sempat Hai, selamat sore kakak-kakak dari UKM Taekwondo. Selamat datang di podcast kita Kukusan. Dengan aku perkenalkan, nama aku Nara dari Prodi D3 Gizi semester 3. Dan di sini ada partner host aku. Nama aku Alauddin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Internasional semester 1. Ya, dan boleh diperkenalkan dulu Masnya siapa? Sebelumnya halo ya Kak, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Muhammad Barikal Fadilah, aku dari Prodi STKA tingkat 5. Ya, sebelumnya aku juga izin perkenalkan diri juga. Salam kenal juga buat kakak-kakaknya. Aku Ahdan Sandana Surya Putra, biasa dipanggil Ahdan. Aku dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Wah, makasih untuk perkenalan dirinya. Dan hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial banget ya ini. Iya nih. Dari UKM Taekwondo yang baru aja nih memenangkan berbagai kejuaraan dari ini ya, level internasional. Tingkat internasional. Iya. Dan jadi episode kali ini tuh kita bakal ngobrol santai aja tentang gimana sih awalnya kakak-kakak ini bisa tertarik nyemplung ke dunia taekwondo, terus pengalaman tanding di level internasional, dan sampai gimana cara jaga fokus di arena waktu tanding gitu. Pokoknya dari mana dulu nih Kak ceritanya? Langsung aja mungkin ya. Nah iya nih langsung nih. Jadi pertama-tama nih, boleh gak sih ceritain gimana awalnya kakak itu bisa tertarik dengan taekwondo ini? Dari aku dulu ya. Aku dulu ya. Mungkin kalau aku sendiri awal aku tertarik dari taekwondo itu udah lama banget Kak. Dulu dari aku masih SD. Awalnya tuh aku nyemplung tuh pas lagi masih SD sekitar kelas 3 atau kelas 4 itu di tahun 2000 sekitar 2018-an. Jadi itu karena emang di SD aku kebetulan itu ada ekstrakurikuler taekwondo. Jadi aku kayak tertarik aja gitu sama bela diri. Awalnya dari situ sih. Terus kayak yang keterusan ikut-ikut lomba dari situ, dan sebenarnya nggak yang terus-terusan dari SD, SMP, SMA gitu aku ikut taekwondo, enggak. Cuman aku pernah sempat hiatus juga karena emang ada suatu alasan, dan mulai aktif lagi baru-baru ini di Poltekkes gitu. Oh gitu. Iya. Berarti sempat hiatus selama berapa waktu itu kan? Aku sempat hiatus lumayan lama, sekitar 6 tahunan. Wow, 6 tahun cukup lama ya. Lumayan lama ya. Terus bisa mekar kembali di kampus kita ini dan membawa kejuaraan yang hebat banget ini. Untuk kakaknya mungkin bisa diceritain tuh gimana awalnya. Oke, kalau saya itu awal terjun di dunia taekwondo itu dari kelas 4 SD. Nah itu sebenarnya awalnya FOMO sih Kak. Oh iya FOMO. Soalnya saya dulu ngelihat sepupu-sepupu saya ikut bela diri. Cuma sepupu saya itu ikutnya karate bukan taekwondo. Oh iya. Iya. Jadi saya ingin yang beda gitu dari sepupu saya. Di kelas 4 SD saya join taekwondo. Terus saya di kelas SMP kelas 2 itu sempat vakum karena bosan, tertarik sama olahraga lain. Cuma ya karena full support dari orang tua, motivasi dari orang tua, saya bertahan di taekwondo karena mereka ngasih motivasi untuk ya saya punya potensi di sini, dan mereka juga full support saya memberikan latihan private di rumah. Sampai sekarang kelas 2 SMA saya menyandang sabu hitam black belt. Di SMA saya udah awalnya saya ikut kejuaraan itu di kelas 6 SD. Saya masih ingat awalnya pertama kali saya ikut itu di kejuaraan provinsi. Itu saya alhamdulillah mendapatkan juara 3. Dan di SMA saya sudah menyandang black belt. Saya udah mulai
menjadi asisten pelatih, pernah juga ngelatih di sekolah itu di SMK. Jadi saya masuk Poltekkes pun masuk di kampus ini karena taekwondo. Jadi saya bertahan di sini mengikuti kejuaraan di kampus ini karena ya saya ingin balas budi sama taekwondo dan ingin membanggakan kampus gitu sih Kak. Waduh, keren banget sih Kak, parah. Untuk ceritanya benar-benar inspiratif. Berarti dari kayak awal dasar itu tiba-tiba dari rasa cintanya terhadap taekwondo itu tumbuh gitu ya. Iya. Untuk kedepannya mungkin ada pikiran untuk menjadi sabum atau apa namanya? Untuk kedepannya ya saya ada kepikiran untuk menjadi sabum sih karena ya di kelas 3 SMA saya sempat menjadi pelatih. Saya mulai ngerasa nyaman di taekwondo dan saya kan sekarang juga masih menjabat sebagai ketua UKM taekwondo. Nah sebelumnya UKM ini ya sempat vakum sih sebenarnya, tapi waktu saya naik saya punya impian untuk menaikkan nama kampus di kancah internasional, pengen dikenal juga kampus di internasional juga. Jadi saya tetap ingin melanjutkan karir saya di taekwondo sampai saya lulus. Keren banget sih Kak. Jadi dedikasi untuk taekwondonya itu semakin ini ya besar dan kuat gitu ya. Baik. Kalau boleh tahu Kak udah berapa kali mengikuti kejuaraan internasional untuk Kak? Kalau dari aku sendiri jujur ini pertama kali aku ikut yang kelasnya tuh internasional, baru pertama kemarin. Maksudnya kayak benar-benar itu sebuah pengalaman yang keren banget bagi aku. Banget sih Kak. Terus gimana, didominasi dengan rasa bangga? Kalau bangga pasti bangga. Bangga ya, tentu banget bangga banget untuk pertama kali. Terus ada ini nggak kayak rencana untuk mau mengikuti kejuaraan internasional lagi gitu? Kalau ada rencana pasti kepengennya masih mau. Kalau emang ada dan dikasih kesempatan lagi buat ikut kejuaraan internasional ya pengen lah gitu. Iya betul. Nah Kak, ini kan kakak ini sudah banyak sekali mengikuti lomba-lomba kan. Dari dulu kecil bahkan sudah mengikuti lomba. Nah ada gak sih Kak suatu momen itu yang sampai sekarang itu tidak terlupakan ketika mengikuti lomba itu? Ya paling momen berkesan gitu selama di dunia taekwondo. Mungkin kayak aku bisa secinta ini dengan taekwondo itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan ya? Kalau aku tuh waktu masih di daerah saya, waktu masih SMA saya sudah mewakilin daerah itu ya sebenarnya gimana ya, masih kayak semua tuh masih diatur sama pelatih, masih ada yang memanajemen tim. Tapi saat aku di kampus di Taekwondo Poltekkes, nah di sini saya merasa terkesan banget sih karena ya di sini ngerasa berjuang bareng-bareng, terus ya bisa membanggakan kampus bareng-bareng di kancah internasional gitu sih, paling berkesan. Wah, jadi kayak kita tuh ngerasa solid banget gitu Kak antara satu sama lain. Karena kan entah itu di luar, maksudnya kayak yang atlet-atlet biasanya itu kan kayak yang satu sama lain tuh kayak masih ada rasa ingin mendominasi gitu loh Kak. Jadi aku harus menang nih, dia mau menang mau enggak tuh karena dia. Kalau kita tuh di sini kayak lebih ke keluargaan gitu ya Mas. Jadi kayak yang saling bantu. Saling melangkul gitu ya. Kalau nggak ada yang nggak bisa pasti langsung dibantu, diajarin gitu. Jadi paling berkesan. Wah, keren banget sih, parah. Jadi rasa kekeluargaannya tuh bisa dibangun dari taekwondo ini juga di Poltekkes ini ya. Kalau di tengah-tengah pertandingan gitu gimana sih Kak caranya biar fokus terus nggak gampang ke distract gitu? Pasti kan ada ya hal-hal yang bikin para atlet itu jadi mudah ke distract terus bisa mempengaruhi performanya gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau aku tuh biasanya biar aku tuh nggak kepecah fokusnya, biar tetap fokus sama pertandingan tuh aku tetap fokus sama apa yang di depanku aja, tetap fokus sama lawanku, sama kupingku tuh kupasang cuma buat dengerin coach aku aja. Jadi nggak dengerin tribun tuh selama apa, nggak dengerin orang lain tuh ngomong apa, pokoknya kupingku tuh kupasang cuma dengerin arahan dari coachku aja. Jadi kayak coachku ngarahin, kamu tuh harus gini, ya aku cuma dengerin dia doang gitu.
selain itu kayak yang ada mungkin temen lawan yang nyurahin begini itu udah nggak aku dengerin, cukup fokus sama apa yang di depanku, fokus sama lawanku, sama fokus sama apa yang coachku katain gitu aja gitu. Untuk Kak Hari mungkin Kalau- bisa diceritakan. Kalau dari aku sih ya yang pertama tuh cara biar fokus di lapangan. Ya sebenarnya kalau di lapangan tuh bukan cuma seorang atlet yang bertanding ya, cuma tetapi itu dua peran, ada peran dari coach sama atletnya. Jadi antara atlet dan coach itu saling melengkapi. Jadi ketika coach melihat atletnya fokusnya terpecah, disitulah peran coach dibutuhkan. Jadi saat ronde 1 selesai, itu coachnya selalu memotivasi gitu. Nah terus untuk atlet biar fokusnya tidak terpecah, ya tanam di diri masing-masing. Kalau misalnya mereka ingin membanggakan kampus, membanggakan orang tua dan diri sendiri gitu Kak. Jadi jangan terpecah fokus sama tim musuh atau supporter musuh gitu sih. Wah, setuju sih, benar-benar. Jadi ada kerjasama di antara diri sendiri dan coach gitu ya intinya. Benar. Tapi awal-awal pasti belum terbiasa kan ya. Ya gugup pasti. juga kan pasti. Tapi udah keren banget sih sejauh ini. Jadi bisa mengendalikan diri itu juga kadang susah sekali kan. Benar. Iya. Sampai sejauh ini Kak Ahdan, Kak Barik udah keren banget sih. Nah, terus nih Kak, ketika Kakak ini mengikuti kejuaraan internasional, pasti kan akan bertemu dengan peserta lain dari luar negeri gitu. Misal kayak dari Timor Leste atau dari Korea gitu. Nah, dari yang Kakak lihat nih, apa sih Kak perbedaan antara taekwondo ini di Indonesia dan juga di luar negeri? Dari cara Bermainnya, seperti gaya mainnya itu ada perbedaan kah? Mungkin kalau untuk bedanya Indonesia sama luar negeri, yang pertama pasti postur tubuh ya. Soalnya orang luar itu pasti lebih tinggi dari kita. Gitu. Terus powernya juga beda ya. Mungkin dari cara latihannya, manage timnya lebih bagus di luar. Cuma ya untuk kita orang-orang Indo ya jangan mau kalah, karena ya itu suatu apa ya? Ada kelebihan, ada kekurangan Iya. juga. Kayak apa ya? Dari postur tubuh itu sendiri kayak semakin tinggi mereka semakin sebenarnya semakin tinggi, powernya emang besar juga. Cuman kelincahan pun juga makin berkurang. Jadi kayak kelebihannya orang Indonesia yang notabene itu postur tubuhnya tuh lebih pendek, lebih kecil dari orang luar negeri ya. Kita punya lincahnya. Iya, Mereka punya powernya, kita punya lincahnya. Jadi kita kayak yang bisa apa ya? Mungkin kalau mereka baru dulu 1-2, kita udah 3-4 gitu. Iya, bisa mengimbangi berarti. Iya, bisa mengimbangi. Imbangin dari situ. Nah, aku mau nambahin juga mungkin perbedaannya. Kalau untuk teknik sih sebenarnya semua taekwondo sama. Seluruh dunia sama. Mungkin kayak yang di metode mereka aja, cara pakai tekniknya aja gitu loh. Gitu. Jadi kayak yang kadang kan ada digabung-gabung gitu loh Kak tekniknya, antara teknik 1, teknik 2. Cara mereka bermainnya itu sebenarnya yang beda. Kalau untuk teknik nendangnya, teknik defense-nya itu rata-rata sama. Cuman cara pola mereka mainnya itu yang beda kadang Kak. Terus dari pengalaman tim kita juga kemarin, mungkin emang dari yang luar negeri, jangan yang di luar negeri dulu, dari tim-tim Indo pun kita masih kewalahan lah untuk menghadapi, karena ya yang di luar kan latihannya mungkin lebih prepare, lebih rajin, lebih sering ya gitu. Dengan kita ya masih kurang, cuma ya alhamdulillahnya kita masih bisa mengimbangi ya, masih bisa melawan gitu sih. Oh iya, jadi dari postur tubuh bedanya itu. Terus kalau secara teknik bagian besar sama ya. Terus masih nyambung dari yang mancanegara tadi. Pernah nggak sih ngalamin kayak hal-hal lucu atau berkesan gitu sama atlet-atlet dari luar negeri gitu? Ada sebenarnya. Apa tuh? Sempet
Ini cerita lucu sih Kak. Iya, gimana tuh? Kita kan lagi nonton temen kita tuh ada yang tanding di lapangan. Kita nonton, kita support dari pinggir lapangan gitu lah Kak. Terus tiba-tiba ada orang Pakistan ya tuh. Orang Pakistan. Jadi dia tuh kayak nyupport anaknya gitu. Itu bapaknya gitu lah. Oh iya, orang tuanya gitu. Terus dia tiba-tiba datang ngajak kenalan gitu sama teman kita sih. Ketawanya sama teman kita ngajak kenalan, ngobrol pakai bahasa Inggris gitu kan. Kayak tanya, kalian dari mana? Terus kalian umur berapa, main gender berapa gitu Kak. Kayak dia sampai nunjukin kalau anaknya tuh pernah masuk ke salah satu TV nasional. Bangga gitu ceritanya. Banggakan anaknya gitu. Jadi anak aku ini Tiba-tiba banget ya itu. kita bingung kok. Oh iya. Keren. It's so cool. Oh gitu. Cuma bisa iso cool. Kita juga tanya-tanya umur berapa gitu kayak. Ternyata ada salah satu atlet mereka yang kita kira tuh umurnya udah lebih tua dari kita Kak. Karena kan emang postur. Iya benar-benar kalau orang luar negeri emang begitu. Kalau luar negeri kan kayak udah lebih kelihatan lebih dewasa. Iya, secara genetik begitu. Terus pas dia ngomong ke kita umurnya 19. Iya. Kok masih seumuran sama kita ternyata. Wow. Berarti ada kayak langsung ngejudge, oh ini lebih tua gitu. Sempat ngejudge juga ya. Gitu kan. Brewok ya. Brewok. Orang di Pakistan. Itu tingginya 2 meter sih. 2 meter. Kalian kelihatan bogel ya. Gelap banget sih. Ada lagi nggak kayak misal kayak di medsos tadi itu, di medsos ada hal-hal lucu nggak kayak yang berhubungan sama atlet luar? Wah itu kalau atlet luar ke Indo serasa artis sih Kak. Itu asal pakai Pakistan dari awal datang ke Indo sampai akhir kejuaraan itu live-nya 24 jam. Gak berhenti. Literally 24 jam. Mendadak menjadi artis dia. Jadi biasanya atlet itu ke lapangan yang cuma biasanya bawa alat, bawa minum. Ini nggak bawa koper. Bawa koper isinya power bank. Peralatan kayak mau live TikTok gitu ya. Ya udah gitu nge-live gitu, kita di belakangnya kayak hey it's my Instagram gitu. Oh gitu. Sempat mutualan nggak nih tapi? Kemarin lupa mau mutualan. Padahal artis itu. Artis jadi mutualan ya. Gila seru banget sih ini ceritanya. Terus kayak terakhir nih Kak, ada nggak kayak pesan atau motivasi buat teman-teman kampus yang pengen berprestasi juga kayak kalian, entah di olahraga, seni atau apapun gitu? Kalau buat aku mungkin buat yang mau berprestasi, maksudnya ikut kejuaraan taekwondo aja ya. Mungkin karena memang aku taekwondo ya. Sering-seringin latihannya. Kalau emang bisa berangkat karena kan memang kita juga sibuk tuh Kak. Maksudnya di antara sibuknya perkuliahan gitu. Kalau emang sudah niat dan emang sudah dipilih untuk mengikuti kejuaraan, ya sebisa mungkin latihannya diaktifin lagi, latihannya tuh dirajinin lagi. Jangan bolong-bolong. Terus kayak yang solidnya juga sama temen-temennya itu dijaga. Karena emang solid itu penting banget ya Mas. Kita bisa sampai internasional ini, kita bisa ngelewatin beberapa kejuaraan sebelumnya pun itu kalau nggak karena solid kita pasti nggak bisa. Itu karena bener-bener solid itu harus dijaga ya, karena itu kita di lapangan tuh sebenarnya nggak tanding sendiri. Kita tuh kita nggak bisa yang yaudah kita yang tanding, kita sendiri yang nyiapin alat, kita sendiri yang nge-coach, itu nggak bisa. Kita pasti butuh persiapan, kita butuh dukungan mental dari teman-teman juga, kita juga butuh asupan semangat dari teman-teman juga. Itu perlu banget. Kalau kita nggak ada teman-teman, kita cuma sendiri nggak akan bisa sama internasional ini Kak. Yang aku rasain sih. Makanya buat teman-teman yang emang kepengen dan mau berprestasi sampai ke internasional, itu yang pertama latihannya, yang kedua itu solidnya sama teman-teman, dan yang ketiga pasti kesehatannya Kak. Benar banget. Kampus kesehatan kita itu wajib di-apply ya. Maksudnya kan kita juga kuliah sampai sore. Tugasnya kan bener-bener yang
diusahakan diminimalisir begadangnya. Manage waktu itu Ya, penting ya, manage waktunya. waktu gitu. Kalau emang udah nggak penting-penting banget ya udah mending buat istirahat aja. Benar. Itu kayak karena emang harus bagi waktu sama latihan juga, dan kan kita latihan juga kadang ada latihan fisik, kadang ada latihan teknik. Apalagi kalau latihan fisik itu emang berat Kak. Jadi kita emang bener harus menyiapkan fisik kita, benar-benar menyiapkan kesehatan kita. Kalau enggak ya kita nanti bisa muntah-muntah, bisa tepar habis itu, karena emang fisik itu berat. Fisik dan pikiran ya. Fisik dan pikiran. Kalau kita udah mikirnya udah malas lah latihan, itu pasti nanti lemes. Oh iya, Udah malas lah kayak gini. pikiran itu juga mendominasi Berpengaruh berarti ya. dan berpengaruh ke performa gitu ya. Oh, untuk Kak Barik ada nggak kata motivasi gitu kayak tips and trick supaya semangat terus nih mau gapai apa yang diinginkan gitu, terutama kalau teman-teman yang punya angan-angan besar gitu. Oke. Mungkin kita ada pengalaman jelek juga ya waktu itu ya. Siap. Yang benar yang dikatain Ahdan tadi, kita memang butuh menyiapkan fisik. Waktu kejuaraan di Gunung Kidul waktu itu, saya sempat punya pengalaman buruk. Itu banyak atlet kita yang tercedera, banyak atlet kita juga yang kalah. Cuma ya di situ kita butuh solidaritas teman-teman untuk saling membackup, saling membantu. Nah di situ juga banyak yang putus asa ya waktu itu ya, banyak yang putus asa, banyak yang ya kayak udah ini akhir dari kita Ya, gitu. karena emang itu chaos banget ya. Chaos banget waktu itu. Cuma Bener banyak orang cedera. ya karena kita solid, itu yang kita selalu motivasi teman-teman yang lain untuk ini bukanlah akhir kita, cuma ini awal kita untuk bangkit lagi gitu. Jadi walaupun kita kalah di pertandingan ini, pertandingan selanjutnya masih banyak yang menanti kita. Jadi kita harus selalu ngejar apa kesalahan kita, dibaikin, jadikan pelajaran di yang sebelum-sebelumnya. Jadi intinya jangan putus asa gitu. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Benar, karena kan jatuh sekali jangan langsung down gitu ya. Benar. Jadi terus juga merangkul teman-teman itu juga penting banget ya. Penting banget. Kekeluargaan itu benar-benar penting sih kalau aku lihat dari percakapan dari kakak-kakak tadi. Selain kekeluargaan juga fisik, terus strategi juga pastinya, kesehatan juga pastinya sih, ya benar. Terus ada kesan dan pesan nggak Kak selama di UKM Taekwondo tuh yang mendominasi tuh apa gitu? Sedih, terharu, bangga pastinya. Udah pasti sih. Udah pasti banget sih. Setiap pertandingan tuh pasti punya ceritanya masing-masing. Iya. Punya kesan-pesannya Iya, masing-masing. Nah kalau untuk kesan-kesan selama di Taekwondo mulai kesini, karena emang ya benar-benar campur aduk banget ya Kak, itu dari pertemanannya, dari hasil pertandingannya, terus dari apa yang kita peroleh setelah kita bertanding, itu tuh benar-benar bikin campur aduk. Kadang ada sedihnya juga, kadang ada happy-nya juga, kadang susah juga, tapi semua itu tetap kita lewatin bareng-bareng. Itu benar-benar kesan yang aku dapat sekarang. Mau ada satu atau dua teman kita yang kalah, mau ada dia cedera, mau ada dia jatuh bangun, itu pasti nggak dilewatin sendiri. Itu pasti kita rangkul bareng. Kamu sakit ya, kamu cedera ya, mana yang cedera itu benar-benar kita kita rangkul lah. Jangan sampai dia ngerasain sakit sendiri, jangan sampai dia tuh sedih sendiri, karena emang kadang kan yang namanya kalah ya Kak, mau gimana pun itu yang namanya kalah pun juga pasti mental juga. Iya, itu kena mental. Mau dibilang jangan gak usah putus asa dan segala macam, pasti dia dalam hati pun jadi ngerasa kecewa gitu-gitu. Temenku bisa juara 1, temenku bisa juara 2, kenapa aku masih kayak gini ya. Iya. Itu aku juga pernah sempat ngerasain di fase itu juga Kak. Aku udah bertanding bukan cuma sekali, udah 2 kali 3 kali, tapi kenapa aku masih gini aja ya. Kenapa kok rasanya kok nggak ada perkembangan dari tanding-tanding sebelumnya, overthinking dan segala macam. Dan akhirnya tetap yang bisa ngilangin overthinking itu teman-teman kita sendiri. Aku pernah sama Mas Barik juga dibilang nggak apa-apa, pertandingan kemarin buat pelajaran aja, di pertandingan setelah ini, pertandingan kedepannya kita balas lagi, kita perbaikin lagi cara mainnya, kita perbaikin lagi jadwal latihannya, kita kerasin lagi fisiknya, kita pokoknya tambah semangat aja gitu. Benar. Itu benar-benar motivasi sih bagi aku, motivasi dari teman-teman tuh benar-benar berpengaruh itu ternyata.
Itu kesan aku sih sebenarnya. Dari Penuh dengan rasa kekeluargaan ya pastinya ya. Pokoknya dorongan dari teman-teman itu tiada apa ya. Pokoknya nggak bisa dihilangkan gitu ya. Selain performa itu pokoknya dukungan dan ya karena dukungan itu kan ada emosional gitu ya. Jadi itu benar-benar berpengaruh. Kita tidak berjuang sendiri. Benar. Iya, ada temennya gitu di rangkul. Berjuang bersama gitu. Iya. Iya. Apa namanya? Kak Barik Oh ya. bisa diceritain mungkin? Kalau kesan aku ya, Taekwondo Polkesio tetap paling berkesan sih di hidupku dibanding di tim sebelumnya, karena ya aku ngerasain dari awal masuk UKM ini bener-bener emang vakum ya. Saat itu waktu aku tingkat 1 dan waktu aku tingkat 2 aku naik, ya ini motivasiku untuk membangkitkan taekwondo yang lagi. Terus dengan support adik-adik mereka, temantemanku, taekwondo ya bisa bangkit lagi. Terus ya apa ya, sampai ke tingkat internasional itu udah bikin aku berkesan banget sih. Soalnya perjuangan dari awal yang bener-bener UKM ini nggak ada sebenarnya ada, cuman nggak pernah aktif. Sekalinya tahun ini aktif lagi, mengikuti kejuaraan-kejuaraan dari tingkat nasional sampai internasional, dan pada akhir tahun ini kita nutup perlombaan kita di internasional. Itu yang bikin aku berkesan banget sih, apalagi melihat teman-temanku bisa melawan atlet dari luar, Pakistan, Malaysia, mereka sampai bisa menang melawan atlet luar negeri. Itu sangat berkesan sih, walaupun ya di dirikunya kemarin sempat gagal, aku melihat timku menang bangkit, itu udah bikin aku senang banget sih. Itu berkesan sih. Sempat vakum ya Kak berarti. Sempat. Jadi waktu vakum itu kan agak lama ya. Itu Kak Barik sama Kak Adan itu perasaannya gimana sih waktu vakum? Kayak ada sempat ngerasa ini taekwondo nih kok lama banget ya nggak bangkit lagi gitu. Dia belum masuk. Belum. Sebenarnya pas taekwondo di Poltekkes ini vakum, tuh aku ini pas vakum tuh sebenarnya pas lagi masih kepengurusan Mas Bari. Pas lagi Mas Bari itu masih jadi wakil, jadi ketuanya tuh masih tingkat yang lulus sekarang ya. Udah lulus. Ya, ketua sebelumnya tuh udah lulus. Jadi pada waktu itu emang masih di fase-fase beratnya taekwondo ya. Benar-benar. Itu kayak susah banget nyari anggota, masih sedikit banget dulu anggotanya, dan yang aktif pun cuma beberapa, bisa dihitung pakai jari doang dulu. Kayak bener-bener ya sepi itulah, makanya mau bangkit juga gimana, nggak ada orangnya. Terus mulai tahunnya Mas Barik naik dari sebagai ketua, aku juga melihat Mas Barik ini punya ambisi yang baik, punya ambisi buat menghidupkan taekwondo kembali. Dari teman-temanku sendiri, angkatanku sendiri pun juga sangat support kebetulan, dan emang ya tadi itu solid, makanya kita pelan-pelan bangkit lagi, pelan-pelan kita hidupkan lagi UKM kita. Sebenarnya waktu tingkat 1 tuh bukan vakum yang benar-benar mati sih Kak, masih ada, cuma ya nggak ada tujuan gitu, karena waktu itu kan tujuannya cuma olahraga untuk sehat. Nah, di situ anak-anak yang lain mungkin ngerasa kayak boring gini, gak ada tujuannya. Gitu. Waktu aku naik ya aku punya ambisi besar lah untuk banggain kampus juga. Jadi ya aku ngasih tahu ke adik-adik kalau misalnya kita punya tujuan, kita punya ambisi besar, dan alhamdulillah mereka support sih. Jadi itu yang buat taekwondo bangkit sampai sekarang. Gitu. Ambisi dari Kak Barik ini didominasi oleh rasa apa sih sebenarnya, sampai kan itu sempat kayak datar banget gitu ya, kayak monoton gitu, abu-abu kan. Kak Barik sebagai ketua ya dulu ya, itu ambisi yang paling dominasi untuk membangkitkan UKM taekwondo itu apa? Kayak ada alasan apa itu sebenarnya? Yang pertama sih ambisinya menaikkan taekwondo di kampus ini ya, pertama rasa balas budiku ke taekwondo lah, karena
kalau tanpa taekwondo pun mungkin aku susah untuk masuk ke kampus ini. Jadi karena taekwondo aku terbantu banget untuk masuk di Poltekkes Jogja. Terus juga aku juga dulu ngelihat ayahku berkarir di taekwondo juga. Jadi secara gak langsung aku ingin mengikutin ayahku juga sih sebenarnya, ingin ngelampauin juga sebenarnya. Terus ya karena aku juga dulu seorang atlet, jadi pengen ngelanjutin karirku sebagai atlet di sini. Dan aku juga punya potensi, jadi selagi aku punya potensi bisa membanggakan kampus, kenapa enggak gitu. Benar. Jadi Kak Barik sebagai ketua itu juga ada liku-liku beratnya ya. Dulu tuh sampai untuk mengcarry apa sih menggendong lagi untuk menghidupkan menghidupkan UKM taekwondo itu benar perjuangan sih ya. Jadi dibutuhkan rasa ambisi yang besar dari alasan kenapa sih awalnya aku masuk taekwondo itu, tanggung jawabku apa gitu kan ya. Tapi itu juga berkat support cutting itu sebelumnya sih. Support cutting itu juga berpengaruh untuk membangkitkan ambisi yang Kak Barik mau lakukan. Kejuaraan kita waktu pertama kali itu juga info dari cutting. Iya, info dari cutting. Aku juga kaget dulu sempat kan memang baru masuk banget UKM taekwondo dulu baru masuk banget, terus ada pendataan tiba-tiba ada pendataan siapa nih yang kaget mau ikut lomba. Itu benar-benar gercep sih menurutku, kayak baru berapa kali latihan, 2 atau 3 kali latihan terus ya udah pendataan aja nih yang siapa yang mau ikut lomba gitu. Itu mungkin juga kalau nggak ada cutting sebelumnya kita nggak akan tahu ada lomba itu. Jadi peran cutting di sini juga penting ya. Jadi untuk mensupport generasi-generasi yang sekarang ada itu. Ya, untuk ini obrolannya mungkin sampai di sini. Dan aku mau ucapin makasih banyak buat Kak Barik, buat Kak Ahdan, buat cerita inspiratifnya itu benar-benar menggugah kita banget sebagai mahasiswa tuh kan kadang ada stresnya ya untuk perkuliahan itu. Kadang pulang sore, kadang kita juga kayak ngapain sih ini, kayak apa sih yang kita cari gitu. Terus setelah mendengarkan cerita Kak Ahdan sama Kak Barik tuh benar-benar kita tuh kayak wah ternyata tuh yang kita pelajari di sini tuh prosesnya juga gitu. Prosesnya bukan sebagai kayak jalan di depan tuh kita mau itu, tapi kita pengennya kadang instan kan, kayak nggak mau capeknya gitu. Ternyata kan Kak Barik sama Kak Ahdan juga udah melewati semua itu. Jadi kita kayak wah sebagai mahasiswa tuh sebenarnya hal yang paling berkesan tuh di prosesnya. Benar. Banyak cerita tuh pasti di prosesnya, kalau hasilnya udah lah ya, hasil menang kalah itu bonus. Iya. Gitu. Nah proses itu yang bikin kita tuh sebagai kayak manusia gitu loh. Kita jadi kayak dibentuk dari sebuah proses itu kan. Kita bukan cuma tahu kelebihan kita doang, tapi kita tahu kekurangan kita. Iya, belajar menerima kekurangan gitu. Dari jangan nggak cuma kekurangan diri sendiri, tapi juga menerima kekurangan tim gitu kan. Kita harus mensupport, meng-carry dan lain-lain. Iya, Kak. Terima kasih ya kepada kakak dari UKM Taekwondo. Nah, harapannya semoga kedepannya UKM Taekwondo bisa lebih bangkit lagi, bisa lebih banyak menjuarai turnamen-turnamen internasional. Untuk semoga Kak Barik sama Kak Ahdan juga sehat selalu, terus semangat gitu ya. Semangat pokoknya apapun yang Kak Ahdan sama Kak Barik kejar, semoga itu bisa digapai dengan aku lebih bangga ke prosesnya sih. Kayak itu naik turun banget. Semangatnya, motivasi semangatnya itu kayak memotivasi mahasiswa gitu ya. Iya, karena jadi mahasiswa itu bener sih kayak wah. Untuk teman-teman juga makasih udah dengerin, nemenin kita sampai akhir. Jangan lupa dukung terus kegiatan UKM kita, dan terutama untuk UKM Taekwondo ini yang keren banget, bisa membawa nama kampus kita ya, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini ke level internasional. Nah, siapa tahu teman-teman yang habis dengerin cerita ini bisa termotivasi dan kalian bisa diundang ke podcast ini lagi. Semoga bisa lagi. Aduh, aku tunggu lagi sih pokoknya.
Boleh. Kita kejuaraan lagi besok. Iya. Amin, amin banget ya. Amin, ya. Mungkin ada ini nggak apa buah tangan ya apa? Buah tangan ya medals. Dan Bisa ditunjukkan ke teman-teman nggak nih? Boleh nggak nih kemarin hasilnya? Wujud dari kerja Wujud keras dari selama kerja ini. keras selama ini ya, ada naik turunnya. Nah, Sedangkan kami Iya. Jadi salah satu medali kita kejuaraan kemarin ini medali gold. gol. Gold juara 1. Kemarin kita apa ya? Speed kick ya? Kirugi. Kyorugi. Kyorugi juara 1 Kyorugi. Salah satunya. Juga. Aku juga mewakilkan UKM Taekwondo juga tadi belum sempat keucap juga mau mengucapkan terima kasih juga ke terutama buat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang udah support kita terus selama lomba 1 tahun ini ya. Iya. Berarti udah total 4 perlombaan kita udah di full support sama kampus. Walaupun dengan keadaan kampus yang ya naik turun akhir-akhir ini Iya. ada efisiensi dan segala macam, betul. tapi soalnya kampus itu tetap support kita, tetap mau nolongin kita di situasi yang memang benar-benar kita nggak akan bisa ikut ke perlombaan kalau nggak ada kampus pokoknya. Benar. Itu benar-benar itu sesuatu yang aku mau ngucapin terima kasih banget juga buat kampus. Iya. Aku juga yang paling sangat berterima kasih ke Bu Eko, terutama PJ Kemahasiswaan yang selalu support dari awal, dan terutama pembina UKM Taekwondo Pak Agus Sarwo itu yang selalu menyupport kami dari awal sampai sekarang. Setiap ada perlombaan selalu datang untuk menyupport. Itu suatu motivasi buat kami, suatu kebanggaan juga karena UKM kami selalu diperhatiin gitu. Intinya banyak-banyak terima kasih sama kampus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab itu ya. Wah, keren banget sih Kak untuk ceritanya tuh benar-benar jujur aku juga mau nangis tadi. Kayak gak kebayang gitu loh, kayak jadi bangunnya itu pasti ada titik beratnya gitu ya, yang bisa bagian dari mendewasakan kita semua gitu. Aku boleh pinjam itu? Boleh. Iya. Jadi teman-teman, untuk medals emasnya ini hasil dari perjuangan diri ya. Itu banyak banget jatuh bangunnya bisa menghasilkan gold medal ini mungkin kayak mungkin orang-orang mikirnya kayak cuma medals gitu, tapi di dalam medals ini tuh ada pelajaran banyak banget, pelajaran yang bisa kita resapi gitu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Barik sama Kak Ahdan. Terus kalau gitu ada yang kita udah untuk Aldin ada yang mau disampaikan buat Kak Barik sama Kak Ahdan? tentunya tetap semangat ya Kak ya. Terima kasih juga sudah datang, sudah memotivasi para mahasiswa Poltekkes untuk terus berprestasi gitu. Kita juga terima kasih dari Indonesia. Iya. Udah kalau begitu Mungkin kita sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah bicara atau kita aku nyakitin hati kalian gitu. Pokoknya ini benar-benar kesempatan yang paling berharga sih buat aku, karena bisa dengerin cerita dari kalian. Itu benar-benar keren banget. Taekwondo semoga sukses selalu untuk kalian juga ke depannya. Semoga selalu diberi kemudahan untuk berjuang selalu ini gitu ya. Oke, untuk podcast kali ini aku Nara dan partner hostku Alaudin. Kita tutup dulu sampai sini. Terima kasih banyak Kak Barik, Kak Ahdan yang udah sempat datang ke sini nyeritain semuanya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.